Saat ini Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak, tetapi menjadi salah satu negara yang mengimpor minyak. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan LPG, sering terjadi ada kelangkaan bahan bakar gas, sementara masyarakat kecil itu terutama hanya bisa menggunakan yang 3 kilo, di mana masyarakat sebenarnya tidak bisa ikut menentukan harganya sendiri, tapi ini ditentukan oleh pemerintah. Kebetulan aja masyarakat sini sebenarnya kebiasaannya kan ke sungai untuk mandinya. Kemudian karena ada sanimas, ya mungkin ada rasa malu, sungkan. Akhirnya kita pakai. Sekitar lingkungan sekitar sini yang baik itu sudah punya WC sendiri atau yang belum sama sekali tetap ke sini. Penggunanya ini sekitar ya 150-an orang. 150 iya, per hari. Ini biasanya ada 5. Kamar ini ada 3. Ini WC? WC. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini kamar mandinya. WC-nya 5, kamar mandinya? Ya. Tempat cucinya 1? Tempat cucinya 1. Terus biogasnya, Pak? Biogasnya itu, di situ. Nah, ini. Ini biodigesternya ya? Ya, biodigesternya ini terus menghasilkan biogas disalurkan ke warga itu. Ini bisa dipakai sampai 5 orang lah. Ini kapasitasnya ini kan 250 sampai 300 orang. Karena bahan bakar minyak jumlahnya terbatas, bahan bakar LPG harganya sering naik turun, saya kira biogas menjadi salah satu alternatif yang sebaiknya digunakan oleh masyarakat. Digester itu bisa mempunyai beberapa pilihan material. Yang pertama itu bisa digunakan bahan bakar lokal berupa konvensional, nanti berupa batu bata ataupun beton. Itu biasanya digunakan untuk digester yang akan berbentuknya dia adalah half dome atau setengah lingkaran. Dan satu lagi adalah bisa menggunakan bahan fiber, di mana dia bentuknya dia bisa bulat. Jadi opsi materialnya bisa tergantung dari kondisi lapangan maupun kondisi masyarakat pada saat penyediaan materialnya. Pertama kali kita mengenal biogas itu survei pertama kali mengatakan teman-teman di sini, warga di sini menyetujui. Tapi begitu ada tes awal itu ya, kita masukkan kotoran, kemudian keluar gasnya, itu ternyata bau yang keluar dari gas itu mempengaruhi minat dari masyarakat. Ya dianggap mungkin jijik, terus kotor, sehingga minat dari warga akhirnya batal. Yang jelas itu mungkin cara menyalakan itu loh, tidak bisa pas, kedahuluan membukanya bau. Pertama gitu, akhirnya lari semua. Dulu saya pernah mencoba di Balurti ya gitu. Biogas adalah suatu gas yang berbau. Pada intinya bahwa gas itu bisa dikurangi atau diminimalkan supaya dia tidak berbau dengan berbagai cara. Yang pertama bahwa dia harus dihidupkan dulu apinya, setelah itu baru gasnya dialirkan. Baru dia langsung timbul api. Pada saat kita terbalik, gasnya dulu dihidupkan, setelah itu baru apinya, maka dia akan sempat menyebar ke dalam ruangan tersebut. Itu sehingga lebih baik apinya dulu. Yang kedua bahwa sebaiknya kompor, lampu, atau pemanas air
itu ditempatkan pada lokasi di mana sirkulasi udara cukup, jangan di ruangan tertutup. Kita melakukan teknisi biogas workshop, itu sudah dilakukan untuk kedua dan ini adalah untuk wilayah Jawa Timur. Harapannya ketika terjadi permasalahan di lapangan, itu bisa dihandle sendiri sebelum dari kita turun tangan, dari pusat maksudnya. Jadi siapapun teknisi biogas yang berada di daerah-daerah itu mereka akan handling. Jika ada permasalahan mereka harus bagaimana, itu dijelaskan oleh teknisi biogas. Sanitasi pondok pesantren atau sanitren, kalau di masyarakat umum namanya sanimas. Kalau kita melihat pesantren-pesantren yang belum ada sanitren seperti ini, biasanya pondok ini baunya luar biasa tinjanya ini. Tapi untuk pesantren yang sudah menggunakan sanitren berbasis teknologi yang luar biasa canggihnya ini, ternyata pesantren ini bersih semuanya, tidak ada bau yang menyengat. Bahkan santri merasa nyaman dengan keberadaan daripada sanitren ini. Oleh karena muncul ide daripada sanitren seperti ini, kemudian memanfaatkan daripada tinjanya santri untuk kepentingan masa dari para santri yang dulu setiap tahun tidak kurang daripada 13 juta kalau pakai kayu bakar. Dengan munculnya daripada sanitren, kita sudah bisa menghilangkan 1 tahun 13 juta. Kita hilangkan dengan cara bagaimana? Memanfaatkan tinja santri untuk kepentingan daripada biogas, pengganti daripada kayu bakar. Untuk masak di sini 24 jam. Jadi teman-teman masak itu mulai pagi sampai malam. Ini nyala. Nyala ya? Nyala. Ini masih memanfaatkan biogas atau sanimas yang ada di HMC. Teman-teman tidak mengeluarkan biaya gitu. Tidak mengeluarkan biaya. Untuk biogasternya langsung disalurkan ke luar, yaitu ke dapur. Ya, di Lirboyo itu menggunakan biogas untuk alat memasak, dan ini merupakan hal-hal yang sah yang diperbolehkan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu ya menggunakan jasa biogas. Di dalam penggunaan gas untuk memasak ini tidak masalah secara fikih. Biogas juga bisa diambil dari kotoran ternak, salah satunya adalah ternak sapi. Ada satu contoh lagi yang menarik, itu di Temanggung. Ada satu kampung, mereka ada membangun satu sistem sekarang penggunaan kompor dari energi biogas yang dihasilkan dari limbah tahu. Prinsipnya itu tidak ada limbah yang tidak dapat dimanfaatkan. Jadi kami itu sebelum punya instalasi biogas itu, tiap bulan itu rata-rata hampir 2 tabung 12 kiloan. Ya kalau diuangkan ya sekitar 150.000 lah. Ya alhamdulillah dari pengalaman kita mengelola reaktor biogas ini, kami kebetulan ada peternakan yang selama ini mengganggu tetangga yang menjadi masalah klasik masyarakat. Di peternakan kami setelah kami terapkan ini, tetangga sekitar ini tidak mempermasalahkan, bahkan berharap ternaknya bisa berkembang. Karena dari penggunaan limbah ternak itu bisa kami melakukan biogas, sampai hari ini sudah tersambung 14 rumah. Yang sejak 2008 ini tidak pernah beli LPG. Bahkan ada tetangga yang ada program LPG gratis itu nggak mau pakai, setelah ada biogas dia mau pakai.
Nah ini yang punya biogas ini. Hari-hari. Biogas ke depan fungsinya menjadi semakin penting bagi kita karena biogas merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan. Maka kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakan biogas ya. Ini merupakan ya suatu terobosan yang luar biasa. Kalau ini nanti akan bisa disosialisasikan di masyarakat, maka bangsa kita akan bisa efisiensi yang luar biasa, kebutuhan rumah tangga cukup diselesaikan oleh tinja masing-masing keluarga itu sendiri.